Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggita Melani dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dari mata kuliah komunikasi bisnis yang diambil oleh Bu Agustina Eka Harjati, Magister Akuntansi. Yang berjudul Dapur Biduri. Ringkasan eksekutif. Dapur Biduri adalah usaha kuliner rumahan yang menyediakan aneka lauk pauk, makan siap saji dengan cita rasa khas rumahan. Berlokasi strategis di kawasan di Pulau Kudus, usaha ini melayani konsumen dari berbagai kalangan, khususnya para pekerja dan masyarakat sekitar area industri. Dengan sistem pemesanan yang fleksibel dan layanan penjualan langsung di lokasi, Dapur Biduri hadir sebagai solusi praktis bagi siapapun yang membutuhkan makanan lezat, higienis, dan bergizi setiap harinya. Menu bisa berubah-ubah setiap harinya atau bisa sesuai request pelanggan agar pelanggan tidak merasa bosan. Pemesanan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui kontak pribadi seperti WhatsApp untuk kemudahan dan kenyamanan pelanggan. Profil usaha Dapur Biduri berdiri pada tahun 2023 dan beroperasi dari rumah pemiliknya. Usaha ini terletak di tepi jalan depan Parkir Rokok Jarum, Kecamatan di Pulau Kudus. Jenis usaha ini adalah kuliner rumahan yang berfokus pada penyediaan lauk makan. Usaha ini dijalankan oleh Biduri bersama keluarganya dengan bantuan ibu dan anak-anaknya. Penjualan dilakukan dari warung kecil dan didukung layanan pemesanan lewat WhatsApp. Struktur organisasi masih sederhana namun tertata berdasarkan peran masing-masing anggota keluarga. Latar belakang usaha. Usaha ini lahir karena kebutuhan ekonomi keluarga. Suami Biduri mengalami sakit, sementara ia memiliki dua anak, satu masih kecil dan satu masih sekolah menengah kejuruan. Untuk tetap bisa produktif tanpa meninggalkan rumah terlalu lama, Biduri memanfaatkan kemampuan memasaknya untuk berjualan. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga, namun lama-kelamaan berkembang menjadi usaha rutin dengan lokasi dekat dengan pabrik dan jalur lalu lintas pekerja. Usaha ini menjangkau banyak pelanggan setiap harinya. Kemudian ada masalah dan solusi. Banyak masyarakat, khususnya pekerja pabrik, tidak sempat memasak karena berangkat kerja sebelum subuh dan baru pulang di sore hari. Di sisi lain, mereka tetap membutuhkan makanan yang praktis, terjangkau, dan bercita rasa enak. Dapur Biduri menjadi solusi dengan menyediakan lauk makan yang bisa langsung diambil dan dipesan terlebih dahulu. Hal ini memudahkan pelanggan mendapatkan makanan berkualitas tanpa harus repot masak sendiri. Keunggulan dan kompetitif. Dapur Biduri memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya mampu bersaing. Pertama, masakannya yang khas dan konsisten karena dimasak langsung oleh pemiliknya dari rumah. Kedua, lokasi strategis di tepi jalan dengan depan pabrik, sehingga mudah diakses oleh pembeli. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, mulai dari 5.000 sampai 1.000 per orang. Layanan pemesanan via WhatsApp juga mempermudah pelanggan yang tidak ingin antre atau kehabisan. Semua itu membuat pelanggan merasa nyaman dan terus kembali membeli. Analisis pasar. Target utama Dapur Biduri adalah masyarakat sekitar, khususnya pekerja pabrik, ibu rumah tangga, dan pelajar. Usaha ini menjangkau pembeli yang membutuhkan makanan cepat saji dengan biaya saja. Segmentasi pasar mencakup waktu pembelian pagi dan sore, status pekerjaan, lokasi geografis sekitar di pulau, serta kebutuhan pelanggan yang ingin makanan cepat, enak, dan terjamin kebersihannya. Segmentasi ini menjadi dasar dalam menyusun menu dan jam operasional. Selanjutnya, produk dan harga. Produk yang dijual berupa lauk makan seperti ayam goreng, telur balado, orek tempe, tahu kecap, dan aneka sayur seperti sop, sayur asam, dan tumisan. Semua dimasak langsung dari dapur rumah menggunakan bahan segar. Harga satu porsi bersekitar antara 5.000 sampai 10.000 tergantung jenis lauk dan porsi. Harga
pabrik dan keluarga sederhana agar tetap bisa makan enak tanpa merasa mager. Selama ini pemasaran dan penjualan promosi dilakukan secara sederhana, terutama melalui cerita dari pelanggan ke pelanggan, serta memanfaatkan WhatsApp untuk menyebarkan informasi pembelian. Penjualan dilakukan langsung di warung pagi dan sore hari, serta melakukan sistem pre-order agar pembeli bisa mengambil lauk tanpa harus mengantri. Untuk pemesanan dalam jumlah banyak, dapat berdiri juga melayani pengantaran. Ke depan usaha ini terbuka untuk kerja dan titik jual di luar sekitar. Rencana operasional produksi dilakukan 200 hari pagi sekitar pukul 4:30 sampai jam 7 dan untuk sore hari sekitar jam 3 sampai 5. Masakan dibuat oleh ibu dan ibunya dari dapur rumah. Makanan kemudian diantar ke warung oleh anak laki-lakinya. Anak bungsu biasanya ikut bersama ayahnya yang membaru. Bahan makanan diberi hadiah agar tetap segar dan sesuai kebutuhan. Keunggulan dan titik impas pendapatan harian rata-rata bersekitar 280.000 dengan potensi bulanan mencapai 8.400.000. Modal awal berasal dari tabungan pribadi. Titik impas atau break-even point diperkirakan tercapai dalam 2-3 bulan sejak usaha berjalan bukit. Setelah itu seluruh pendapatan menjadi keuntungan bersih yang bisa digunakan untuk menambah modal dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, risiko dan mitigasi. Risiko yang dihadapi antara lain naiknya harga bahan baku, makanan yang tidak habis terjual, serta fluktuasi jumlah pelanggan. Untuk mengatasinya, dapat berdiri menyesuaikan jumlah produksi, memperkuat sistem pemesanan agar lebih tepat sasaran, serta menjaga kualitas makanan dan pelayanan. Usaha ini juga membina hubungan baik dengan pelanggan agar mereka merasa aman dan nyaman. Untuk kesimpulannya, Gabuk Bumi adalah usaha kecil yang lahir dari ketulusan dan bersemangat untuk tetap berdaya di tengah keterbatasan. Dengan manajemen yang sederhana akan tertata, usaha ini mampu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat secara praktis, cepat dan tetap menjaga cita rasa rumahan. Melalui dukungan keluarga dan pelanggan setia, usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga memberi harapan untuk ruang berkembang. Makanan yang dihasilkan tidak sekedar produk, tapi juga wujud kepedulian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat yang sibuk dan ingin tetap makan makanan enak tanpa harus repot. Kedepannya, Gabuk Bumi diharapkan dapat bertumbuh secara berkelanjutan, baik dari segi menu, pelayanan maupun skala usaha. Dan dengan bersemangat kerja keras, loyalitas pelanggan dan inovasi yang terus dilakukan, usaha ini berpotensi memberi kontribusi lebih luas, tidak hanya bagi ekonomi keluarga, tetapi juga untuk lingkungan sekitar melalui lapangan kerja dan kemitraan lokal. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada yang mengucapkan